Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa, kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama mau melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Karena di mana Ustadz Suma ini kerap kali selalu memutarbalikkan fakta atau kebenaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Tentang Injil, Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci bahwasanya di dalam surah Al-Ma'idah dijelaskan orang-orang dahulu, yaitu ahli kitab, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kitab Injil itu disembunyikan oleh ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Injil disembunyikan, Bung. Yang kamu punya itu bukan Injil. Yang kamu punya itu hasil penyelidikan wartawan yang tidak jelas itu siapa. Maka Yesus tidak pernah mengenal kitab saudara. Musa tidak mengenal kitab saudara. Bahkan Yahudi hari ini tidak mengakui kitab saudara. Sakit nggak tuh? Sakit. Nah, sedangkan ketika diterangkan Al-Quranul Karim tentang kitab terdahulu, tentang kitab yang kamu gunakan, yang dikatakan oleh Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Penulis kitab saudara, Paulus, Lukas, Matius, Yohanes itu hanya berangan-angan. Mereka ada buta huruf itu. Tidak ngerti Torah, tidak ngerti kitabnya Yesus, pengajaran Yesus, tidak ngerti dia. Makanya karangannya kebablasan. Lukas 24 dikatakan, ada di dalam Taurat tertulis Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana? Tunjukkan. Saya berhenti jadi apologet. Tutup channel Sukip 15. Kalau kalian bisa menunjukkan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa atau dalam kitab yang Anda ambil dari Septuaginta, mana? Tunjukkan ke saya. Tidak akan Anda temukan. Demikian juga dalam kitab saudara, Lukas 27 nomor 9 nomor 10. Benarlah, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang yang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Anda tunjukkan di Yeremia mana tertulis ini. Saya tutup komal Sukip 15 hilang dari pederaan apologet Indonesia. Kalau ada, berarti Al-Quran tidak salah mengatakan pengarang kitab saudara itu hanya berangan-angan, menduga-duga, ngambil kitabnya orang tapi tidak jelas. Itulah yang dikatakan Al-Quran tentang kitab saudara. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Celaka mereka. Maka lihat, siapa penulis kitab saudara itu yang mati dalam cara yang baik? Tidak ada satupun. Penulis kitab saudara itu celaka semua, mati mengenaskan. Itu fakta yang diterangkan Al-Quran. Taurat itu sudah dirubah, dibuat lembaran-lembaran yang kemudian terpisah-pisah. Di antaranya ada dalam Ulangan 1921, Imamat 24 nomor 20. Itu yang diterangkan oleh Al-Ma'idah ayat 45. Sekarang mana coba? Dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku. Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadio, ikut dengan aku. Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Lalu dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Tunjukkan ke saya. Tak ada. Kenapa? Al-Quran menerangkan telah disembunyikan oleh ahli kitab. Muncul agama dari Romawi Kristen yang mengaku-ngaku itu adalah firman Tuhan, firman yang disebut Injil, pinjam firman yang disebut Torah. Tidak ada, nihil. Anda hanya menduga-duga kitab Anda itu firman Tuhan. Al-Quran mengatakan kitab orang Yahudi, Torah, Zabur, dan Injil disembunyikan. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan sebagian dari kitab yang disembunyikan itu. Demikian, silakan. 1 menit dari saya ya. 1 menit dulu sebentar dari saya ya. Ya, Suma, kita gini dulu ya, Suma ya. Kita ini diskusi ini dalam bahasa Indonesia ya. Nggak usah kau pakai bahasa Quran atau Arab ya. Satu itu. Kemudian Suma selama tadi hanya omong kosong aja ya. Dia mengatakan di Al-Maidah Injil disembunyikan. Itu kan hanya tuduhan. Ya, sekarang kita tanya Injilnya mana yang ingin dituduhkan itu. Nggak bisa buktikan adanya yang Injil sekarang ini. Ya, itu hanya tuduhan. Makanya kembali sebelum membahas kitab-kitab yang diturunkan Allah, benarkah Tuhannya yang disembah Suma ini adalah Allahnya Musa, Ibrahim, Yakub dan Ishak? Itu tadi belum bisa jawab itu Suma sampai sekarang. Dan muslim-muslim cuma nggak bisa jawab.
Buktikan kalau yang bertemu Musa di gunung Tursina, ya di Al-Araf 143, itu Tuhannya Musa, Tuhannya Suma, Tuhannya Islam. Buktikan itu dulu, ya, supaya benar semua seluruhnya kitab-kitab yang diturunkan. Kalau Tuhan yang nggak benar, ya dari mana kita bisa percaya? Itu aja dari saya. Silakan. Iya, jadi kalau mengerti ya, orang itu ada bahasa Ibrani ya. Apakah Allah-Allahnya Israel itu jelas Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub atau Israel. Terus muncul dari abad ke-7 di Arab. Maka katanya Allahnya sama dengan Allah Musa, Allahnya Abraham. Tetapi dia nggak mengenal Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dan nabinya buta huruf, tidak bisa bahasa Ibrani. Ini membangunkan ini kan. Bagaimana coba di abad ke-7 itu dari Arab muncul orang yang katanya dia menerima wahyu dari Tuhan. Yang Tuhannya katanya Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya orang Israel. Sementara di ayat itu dikatakan yang mereka sembah itulah Tuhan negeri Mekah. Ya beda lah. Makanya saya bilang dari tadi kan jelas itu bahwa memang beda. Kalian tidak mengerti bagaimana mengenal suatu kebenaran itu dengan sejarah. Harus lihat faktanya. Bahkan sampai saat ini orang Yahudi atau orang Israel itu menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah yang Musa. Dari mana kalian mengenal kata Allah SWT? Pembohong memang. Udah lanjut Bang, haleluya, hajarlah dulu. Oke, jadi begini ya, saya nggak tahu dari tadi Juma ini menghantam Islam sendiri loh, serius. Dia dari tadi menghantam Islam, saya buktikan. Dia tadi mengatakan kan bahwa mereka itu buta huruf, hanya menduga-duga. Ternyata itu ada di Al-Araf 157, Nabi yang buta huruf. Di Ankabut 48, kami tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Dia hantam Nabi dia. Yang kedua lagi, penghantamannya di mana? Dia mengatakan begini, Injil telah disembunyikan. Dia hantam Islam. Saya buktikan. Di surah Maryam ayat 30, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Nah ini kan sekarang nggak nampak ini kitab Nabi Isa ini. Artinya Juma ini mengatakan bahwa kami memang menyembunyikan kitab Injil. Jadi si Juma ini dari tadi menghantam Islam, ya kan? Mengata-ngatai nabinya, mengata-ngatai si Isa. Memang jelas ini. Coba kalian baca nanti itu ya, surah Maryam 30. Kitab Injil untuk Isa. Kan nggak ada sampai sekarang. Kalau kita tanya Islam, di mana kitab Injil Isa? Mereka jawab, ada yang bilang sudah dibawa ke langit, ada yang bilang belum ditulis. Berarti siapa yang difitnah oleh si Juma ini? Ya si Isa, ya Islam. Bahwa ternyata memang Injilnya Islam telah disembunyikan. Takbir saudara-saudara. Yang lucu juga nama Allah yang berubah jadi Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab. Sementara itu kan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu orang Israel, bahasa Ibrani. Kok berubah nama? Itu yang disebut dalam Ulangan 18:18, ilah lain. Orang yang menyatakan dirinya seperti nabi tapi menyebutkan Allah lain, ilah lain. Ya itu yang dikatakan sebagai nabi palsu di Alkitab itu. Jelas. Nggak percayalah kalian pada nabi palsu yang dikatakan buta huruf, yang tidak mengerti apa Injil itu sebenarnya, apa Taurat itu sebenarnya, apa Zabur itu sendiri. Kenapa? Tertulis dalam bahasa bukan bahasa Arab. Itu masalahnya bro. Bagaimana kamu bisa mengerti itu? Ya nggak bisa mengerti lah. Buta huruf. Indonesia aja memberantas buta huruf supaya itu manusia di Indonesia tidak miskin. Lanjut. Oke, saya sedikit lah Aki ya. Silakan saja. Sebentar teman-teman, sebentar. Saya mau Bang Juma mengklarifikasi apakah saya ada kick. Dihapus dari ini nih, dihapus dari live perilaku Berarti ujaran kena report kebencian ya, Bang, ya? katanya. Iya. Berarti kena report ya, bukan kena kick, guys. Ya, Room di kita report, bukan di room report. kaleng-kaleng. Silakan. Di report teman-teman, iya. Di bawah banyak yang tidak Terima kuat. kasih Bang Juma. Jangan Silakan. main report lah teman-teman. Ya, silakan. Oke, tadi ketika saya sendirian meminta untuk dijelaskan dari Al-Quran, sementara saya harus meladeni sekian banyak Kristen. Nah, ketika saya tidak dapat semuanya terjawab, kalian curhat-curhat merumbi-rumbi ya. Nah, mengatakan begini. Setelah sama Akhi Zuma sama Akhi Ardiansah disampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu memberikan penjelasan, kalian kejang-kejang, lalu kalian menangis histeris, lalu merumbi-rumbi satu dengan yang lain. Jangan begitu, Tan. Kalau memang kalian mempunyai keilmuan untuk mendebat kami, maka debat saja dengan bukti-bukti yang akurat, yang dimana Al-Quran itu mengatakan demikian, lalu kalian katakan itu tuduhan, maka buktikan dari sisi kitab kalian. Yang dimana kebenaran itu nampak nyata dapat disaksikan oleh para pemirsa yang ada di Komal ini. Itu saya rasa itu. Jadi masalah peristiwa penyaliban itu belum dijawab dari tadi, malah curhat nangis-nangis ini, guling-guling mereka. Oke, silakan Akhi.
Oke, saya sedikit 20 detik ya. Silakan, Gurunda. silakan. 20 detik aja. Oke, jadi gini. Tadi sudah kita jawab ya di dalam Al-Qur'an. Tadi kan mintanya dalam Al-Qur'an di mana apa namanya? Allahnya Isa dan Musa itu bertuhankan Allah, kan sudah kita jawab di Al-Qur'an. Nah, sementara secara akademisi Al-Qur'an ini merupakan sebuah literasi yang bisa dipertanggungjawabkan, literasi yang sahih yang boleh digunakan untuk perdebatan apapun juga. Ini saya pakai, boleh. Kalian pakai Alkitab juga boleh, jadi jangan disalahkan, jangan dituduh-tuduh ini Al-Qur'an ini nggak benar dan lain sebagainya. Kalau Anda bilang nggak benar, tunjukkan benernya yang mana gitu. Lanjut Gurunda, silakan. Gurunda Zuma monitor. Kitab, wahai orang Yahudi, nabiku, ya cek, suara saya kedengaran? Cek. Nabiku telah datang kepadamu, wahai orang Yahudi, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Nabiku datang menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Mari kita lihat. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini Anda tuduhkan buta huruf? Sementara kitab Taurat memang sudah disembunyikan. Kitabnya Daud disembunyikan. Kitabnya Yesus disembunyikan. Mana kitab itu? Tunjukkan ke kami. Ada? Nggak ada. Yang kamu tunjukkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Itu kitabnya Yesus. No, bukan. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan penulis kitabmu yang buta huruf itu mengatakan di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, genaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak. Begitu dicari di Yeremia nggak ada. Ini baru buta huruf namanya. Nggak ngerti kitabnya Yahudi, ngarang-ngarang untuk Romawi, ngarang-ngarang untuk Yunani, nyebrang sampai ke Indonesia. Ada katanya di dalam kitab Yeremia, nggak ada dalam kitab Yeremia. Lukas 24 ada di dalam Torah, tidak ada dalam Torah. Lalu tentang kitab kalian, Al-Quran mengatakan ini adalah kitab yang ditulis oleh manusia biasa dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan itu adalah firman Tuhan. Mari kita buktikan. Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43, Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Tidak ada. Berarti benar Al-Quran, benar baginda Rasul Muhammad SAW bahwa ahli kitab menyembunyikan Injilnya Yesus. Kecuali Anda ingin membuktikan Injilnya Yesus ada, Bang. Ini Bang, Injilnya Yesus. Mana? Mana coba? Tunjukkan ke kita. Tidak ada. Berarti Al-Quran tidak keliru. Al-Quran gagah perkasa, pasang badan. Wahai manusia, Injil yang datang kepada Bani Israel itu telah disembunyikan. Mana Kristen yang mampu menunjukkan Injilnya Yesus? Saya berhenti jadi apologet. Ada? Tidak ada. Habis ya. Tadi Bang Suma hanya klaim-klaim, hanya tuduh-tuduh aja ya. Ya, sebentar Nggak ada teman-teman, kita saya buktikan. ingatkan. Ya nggak sedikit aja, sedikit aja. Sebentar host berbicara. Ketika teman-teman lagi tidak berbicara, di mute aja karena ada device kalian yang mantul tadi ya, noise ya, ataupun doubling gitu ya. Di mute aja nanti ketika tidak berbicara. Silakan teman-teman Kristen, waktunya 4 menit. Ya, sedikit dari saya ya. Jadi Suma dari tadi nggak mengerti apa Injil Yesus juga. Injil Yesus, Yesus sendiri itu yang mengatakan adalah kabar baik. Dan itu diwartakan oleh para muridnya ya. Suma ini nggak mengerti apa-apa sebenarnya. Narasi kosong semua. Dan saya menjawab Ardiansyah ya. Ya. Saya tidak melarang kalian pakai kitab Al-Quran. Nggak larang. Cuman buktikan bahwa Allahnya Musa itu adalah Allah yang disembahmu. Kalian ini mualaf Suma dan Ardiansyah. Buktinya mana? Itu yang aku minta. Siapa saksinya? Kalau hanya sekedar klaim semua bisa. Ya. Tolong nanti tunjukkan yang berbicara dengan Musa di Gunung Tursina di Al-Araf 143 itu adalah Allahnya kalian yang benar. Siapa saksinya yang melihat di situ? Itu kan narasi-narasi klaim saja. Nanti buktikan ya siapa saksinya yang melihat di situ. Ya, aku minta itu. Silakan teman-teman yang lain. Oke, semua bilang katanya itu disembunyikan. Bodoh satu pertanyaan itu. Itu setiap sinagoge itu ada namanya kitab suci dan itu dibacakan. Di mana disembunyikan? Suatu kebohongan oleh nabinya, oleh Allahnya itu disembunyikan. Itu ada waktu Yesus pun membaca kitab itu, doa Allah pada aku. Itu di mana? Di sinagoge. Bahwa setiap sinagoge itu ada namanya kitab suci dan itu diperbolehkan dibaca dan itu yang disampaikan. Terus kamu bilang disembunyikan. Kamu tuh memang pendusta, penipu. Kalau kamu tidak punya Taurat, Zabur, Injil, jangan kamu samakan dengan kami. Kami itu di setiap gereja pun saat ini ada semua kitab suci itu ada.
Yang saya bingungkan kenapa Muhammad itu ketemu wahyu itu di Gua Hira bukan di Ka'bah. Seharusnya di kota suci itu atau di tanah suci itu. Di situ dia harus ketemu supaya itu benar. Dia ketemuin dengan kata suci, tetapi dia mencarinya di goa yang gelap. Heran saya. Terus dia disuruh baca, saya nggak ngerti apa disuruh baca, apakah itu bahasa Ibrani atau apa, nggak ngerti. Ya, ternyata dia memang bisa baca, maka dikenal buta huruf. Salahkah saya mengatakan buta huruf? Terserah kalian bisa jawab nanti. Makanya saya bilang dari Zuma, dari tadi kamu kebohongan, disembunyikan, tidak pernah disembunyikan, itu ada di sinagoge. Terus saya tanyakan, bagaimana Muhammad mengenal Mila Ibrahim? Di mana dikenal? Itu yang saya bingungkan. Terus kamu akan mengatakan, Allah sendiri mengatakan, Allah yang mana? Allah yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, menyampaikan kepada Jibril yang tidak kelihatan. Dua yang tidak kelihatan. Siapa jadi saksi yang ada? Mungkin hantu jadi saksinya. Terus kamu katakan lagi, Jibril itu gimana? Dia penyampai wahyu. Apakah Jibril itu dikenali orang Israel? Tidak ada. Kamu boleh tanya itu. Jibril itu diciptakan Muhammad supaya itu jadi sah. Padahal dalam kenyataan itu sesuatu kebohongan palsu. Tidak pernah dikenal oleh Israel itu. Jibril itu ketemu dengan namanya Daud, ketemu dengan namanya Abraham, ketemu dengan namanya Musa. Gak ada. Bahkan ketemu dengan Isa, ya kalau itu Isa adalah orang Israel, tidak pernah dikatakan. Kapan dikatakan di satu ayat aja di Alkitab Al-Quran kalau itu bertemu. Silakan main haleluya. Ya, jadi gini loh, ini si Juma kayaknya setiap narasi dia itu menyerang Islam loh. Dia bilang mengatakan begini, celakalah orang menulis dengan tangan-tangan mereka. Lah, emang Al-Quran ditulis pakai kaki? Astagfirullahaladzim. Cerdas dikit lah bro. Jadi menurutmu Al-Quran itu ditulis pakai kaki? Ya, janganlah serang Islam, saya mohon lah. Saya hari ini membela Islam. Kemudian kamu mengatakan begini loh. Ya, jangan itu kitabnya orang Kristen itu menyeberang sampai ke Indonesia. Hello, kamu lagi-lagi menyerang Muhammad di dalam surah Ibrahim ayat 4 bahwa ya Al-Quran itu diturunkan apa kepada Muhammad sesuai bahasa kaumnya. Ya, Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya, itu bahasa Arab loh Muhammad. Kenapa nyebrang ke Indonesia? Kamu lagi-lagi selalu menghina. Aduh, nggak tahu lah aku bilangnya. Ya, coba lihat sebelum kamu bernarasi tuh pikirkan. Karena apa? Hati-hati, ada haleluya. Nanti itu kena tabok sama kamu gitu loh. Kemudian ini loh ya si mualaf ini, saya kira tadi menjawab malah curhat dia sama si Juma. Ya kan, bilang aja, aduh Juma aku tadi habis aku di blender sama mereka. Bilang gitu aja, nggak usah malu-malu. Ya kan, kemudian Ardian tadi ngomong begini loh, 20 detik. Saya hitung-hitung tadi 1 menit lebih. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulut kalian nggak bisa kalian pertanggungjawabkan. Betul. Ya. Mantap, haleluya. Ya. Silakan teman muslim. Gurunda. Silakan teman-teman yang mau menambahkan silakan. Nanti saya belakang. Oke, saya menambahkan ya. Saya dulu. Silakan. Jadi apa yang disampaikan orang-orang Kristen ini tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi keimanan mereka. Yang sesungguhnya dipertanyakan tentang bagaimana Al-Quran itu menyampaikan segala sesuatu itu dianggapnya fitnah, dianggapnya sebuah kebohongan seperti narasi-narasi yang sudah tadi. Tapi begitu diuraikan, tidak mampu mereka itu menguraikan. Ini loh buktinya bahwasanya Al-Quran itu salah. Toh buktinya ada. Nah, ketika dikatakan disampaikan oleh Yesus itu di sinagoge, apa bunyi ayat yang disampaikannya? Itu saja. Dan ketika Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka itu percaya bahasanya aku datang daripadamu. Dan itu firmannya yang seperti apa? Bunyinya seperti apa firmannya? Oke, silakan Akhi. Oke. Siapa saksinya? Di dalam Al-Quran kita menjawab sesuai dengan literasi, kita tidak berasumsi. Dalam surat Al-Isra ayat 96 langsung saja katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Mereka nggak sadar. Injil, kitab mereka pun, Yesus sendiri juga berbicara. Di dalam Yohanes 8 ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Oke, itu saya tanggapi. Kemudian yang saya tanggapi yang kedua tadi, yang tentang saya bicara 20 detik, itu sebetulnya bukan hal kontekstual ya, tapi dibahas kayak nggak dewasa gitu loh menurut saya. Oke. Habis materinya. Ya, silakan Guru Ndazuma. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Lantas Anda mengatakan Injil itu Yesus sendiri, berarti bukan Bibelmu. Udah aku bilang kan? Anda menjawab sendiri. Karangan-karangan penulis kitab saudara itu bukan Injil. Ternyata Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Waduh, parah ini. Berarti benar Al-Quran yang mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Berarti benar, ternyata Injil itu adalah oknum Yesus, bukan karangan-karangan yang ditulis yang Anda imani sebagai firman.
Anda menjawab sendiri, thank you untuk itu. Lalu kemudian kitab Anda disembunyikan. Kitab Yahudi disembunyikan. Karena yang datang kepada Musa, Daud, dan Yesus itu bukan untuk Anda, itu untuk Bani Israel. Itu disembunyikan. Lantas Anda mengatakan, Yesus membacakan di sinagoge kok. Terus mana kitab itu sekarang? Mana? Oh, di sinagoge. Berarti disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di sinagoge. Makanya nggak sampai di kamu. Salah Quran? Tidak salah. Disembunyikan. Di mana disembunyikan? Di sinagoge katanya. Padahal yang dibaca oleh Yesus itu adalah kitab Yesaya. Nah sekarang ketika dikatakan buta huruf, Matius menuliskan dalam Matius 27, ada tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak. Coba tunjukkan ke saya, ada nggak di dalam kitab Yeremia ini nih, si buta huruf lagi nulis nih. Dia mengatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak. Mana? Tunjukkan ke saya. Di kitab Nabi Yeremia, kalau ada saya berhenti jadi apologet. Anda tidak akan menemukan Bang Zuma lagi. Tapi tunjukkan dulu kalau ada. Begitu juga Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tunjukkan. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan Bang Zuma lagi di dunia debat. Kalau Anda bisa menunjukkan salah satu antara Lukas dengan Matius. Kalau tidak, Al-Quranku semakin pasang badan. Kitab-kitab para nabi disembunyikan, diumpetin. Dan dikatakan mereka buta huruf. Menulis katanya di Torah, tapi bukan di Torah. Katanya di Yeremia, tapi bukan di Yeremia. Buta huruf. Buta huruf. Buta huruf. Demikian, silakan. Habis saya ya. Tanggap ya, Suma dari tadi hanya narasi. Tidak tahu apa arti Injil itu ya. Injil itu kabar baik ya. Itu Yesus sendiri. Makanya kalau kita membaca kitab Bible ya, dikatakan bahwa Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, Injil menurut itu Yesus sendiri itu Injil. Jadi mereka muridnya mengabarkan tentang Yesus, mengabarkan tentang Injil, kabar baik itu sendiri. Suma ini tidak paham. Sok ngerti, sok paham kitabnya orang, tapi kitabnya sendiri aja nggak paham. Ya, aku jawab Ardiansyah tadi. Ya, saya tanya siapa yang ketemu Musa di Gunung Tursina di Arab Al-Araf 4143. Saya nggak tanya ya Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad yang ketemu. Mana saksinya nggak ada, apalagi saksi yang ketemu Musa di Gunung Tursina. Siapa saksi matanya? Sebutkan namanya. Itu yang saya minta. Gak ada yang jawab dari tadi itu. Udah satu pertanyaan aja itu saya. Buktikan yang di Al-Araf 143, yang di Gunung Tursina, yang ketemu Musa itu adalah Allah yang kalian sembah. Allah SBT. Iya, terus di Al-Maidah 110 dituliskan bahwa Allah itu sendiri mengajar menulis kepada Isa. Allah itu peduli atas tulisan loh, atas nama kitab. Terus kayak bingung kenapa bukan Muhammad menulis Al-Quran? Apakah terlalu susah Allah itu mengajarkan Muhammad? Atau terlalu agak sedikit ada rada-rada mungkin si Yam ini sehingga dia tidak bisa menulis gitu. Ini Allah sendiri peduli akan tulisan sehingga dikatakan di Al-Maidah itu Allah itu yang mengajar. Mungkin telah diajar juga si Mr. M, tapi nggak ngerti, nggak bisa nulis juga. Saya kaget ya. Yang Taurat dan Injil itu dikatakan di Al-Maidah 110 itu diajar oleh Allah sendiri kepada siapa? Isa. Untuk itu jadi suatu hal yang benar. Dia ini nggak ngerti terus menulis. Terus yang menulis orang lain. Sebelum dia mati pun dia melihat seperti apa kitab Al-Quran itu terbit gitu. Terus sekarang kalian mengatakan suatu kebenaran yang berasal dari Allah yang tidak kelihatan menyampaikan kepada kalian nggak ada saksi. Itu cuma narasi bohong. Terus kita cek itu seperti kata Zuma tadi. Kamu tahu nggak? Kami itu kalau perjanjian lama itu sama dengan kitab tanah yang ada di Israel. Tidak ada yang kami rubah. Kami mengimani semua. Tetapi kalian di abad ke-7 mengatakan ini salah, ini salah. Saya konfirmasi kemarin ke Sibili Yahudi. Itu yang dikorban siapa? Isa. Kenapa orang abad ke-7 itu mengatakan itu adalah Ismail? Gak tahu, mereka itu salah. Kan konyol kan? Sudah sok mengambil cerita nenek moyang orang bangsa lain, terus salah lagi. Terus masalah paling benar, ya bodoh lah seperti itu. Silakan Bang Haleluya. Iya, jadi gini loh. Semakin kamu cuma berteriak mengatakan Injil disembunyikan, ini kamu menghantam Islam loh. Makanya saya bilang tadi, di surah Maryam ayat 30, ya kan, bahwa Isa diturunkan kitab Injil. Sekarang di mana kitab Injil Isa itu?
kalian tidak bisa tunjukkan sama kami. Artinya yang menyembunyikan kitab Injil Isa itu kalian, bukan kami loh. Ya, cerdas dikit lah. Kasihan ini. Ya, jadi kalau kalian tidak mampu menunjukkan di mana kitab Injil Isa yang diberikan oleh Allah SWT itu, berarti yang menyembunyikan kitab kalian Injil itu adalah Islam. Nggak ada hubungan sama Kristen. Oke, maka saya bilang tadi, mana Taurat yang dimiliki Islam? Kalau ada, tunjukin sama kami. Tetapi kalau memang tidak ada, justru rujukan kalian kepada Bible kami yang ada di sana Taurat, maka jalankan Al-Maidah 46, yang mana jelas menerang dikatakan di sana bahwa Taurat Injil itu adalah cahaya kebenaran. Jangan kamu bantah, kamu bantai pernyataan dari Allahmu SWT itu. Kasihan saya melihat kalian gitu loh. Saya maunya tadi kamu menyerang Kristen, ini malah kamu menyerang Islam sendiri, ya kan? Sampai yang buta huruf kamu senggol, dan tiba-tiba kamu ingin mengatakan bahwa nabimu tidak ummi. Na'udzubillahi bin dzalik. Coba berpikir dulu, di mana kitab Isa itu, kitab Injilnya? Kalian loh yang menyembunyikan kitab, kok malah fitnah Kristen? Habis. Oke. Mohon izin Kita teman-teman, ada? Ya, silakan. Silakan Gurunda Zuma. Iya, boleh. Sedikit saja Silakan. saya. Akhir malam. Iya. Oke, tadi Ini kita buat mengatakan lucu-lucuan aja ya, silakan. Nah, tadi katanya bahwasanya Kristen mengatakan bahwasanya Al-Quran ketika dibaca itu membagongkan. Justru yang membagongkan itu kitabnya orang Kristen itu sendiri, yang dimana setelah kematian Yesus konon katanya, yang dimana Markus mengatakan bahwasanya Maria Magdalena dan keluarganya itu pergi ke kubur, matahari sudah terbit. Namun di Yohanes matahari belum terbit, ya, masih gelap gulita. Jadi mana yang benar? Dan ketika di Markus itu dikatakan datangnya rombongan, namun di Yohanes itu datangnya sendirian. Mana yang lebih benar? Apa tidak membagongkan? Kalau memang toh itu kitab kebenaran, informasi yang datang dari Tuhan, maka tidak akan bersalahan satu dengan yang lainnya. Namun ketika informasi itu kita dapatkan berkontradiksi satu dengan yang lainnya, maka mana yang mesti dipercaya? Bukankah itu adalah sesuatu informasi yang membagongkan? Oke, silakan Akhi. Izin menunjukkan data Injil yang asli, boleh host? Host, boleh nggak? Open cam untuk menunjukkan waktunya. Ya, silakan. Open cam untuk menunjukkan Injil yang asli, boleh nggak? Ya, saya pause, silakan nih. Siapa yang mau berbicara? Saya Ardiansa. Saya izin menunjukkan Injil yang asli, host. Gedein, host. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7, kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagian ayat ini karena tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang paling baik Vulgata. Bagian ayat ini pasti tidak asli. Aduh, salah sebut saya kalau Injil asli. Berarti ini Injil nggak asli nih. Sorry. Ayo lanjut teman-teman. Lanjut Gurunda. Jangan dikasih materi yang berat, yang ringan-ringan aja. Lukas dan juga Matius tadi itu sudah membuat teman-teman Kristen kita berpikir. Jadi gini, terkait Yesus yang menerima Injil, yang Anda katakan Injil itu adalah kabar baik, yaitu Yesus. Oke. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. 1. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. 2. Berarti Yesus tidak menambah dan tidak mengurangi. Yang terjadi kemudian adalah di dalam kitab saudara itu tidak ada pengakuan Yesus bahwa itu adalah firman yang diterima dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada Lukas, Markus. Tidak ada. Nggak ada tuh, nggak ada. Jadi segala firman yang Yesus terima, itulah yang kita cari. Yang diterangkan oleh Al-Quran telah disembunyikan. Itu satu, ya. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Rasul Muhammad SAW datang kepada kamu, wahai ahli kitab, untuk menerangkan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jelas? Mana firman yang segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Mana? Di mana firman itu tidak ditambahi dan tidak dikurangi oleh Yesus. Sementara kitab saudara penuh dengan penambahan. Bahkan Anda melihat sendiri tadi apa yang disampaikan oleh adik saya Ardiansa. Pertama, yang kedua, terkait dengan Tuhan yang kita sembah. Umat Islam memahami, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasula fayuhyi. Itu jelas itu.
dikatakan bahwa tidak seorang pun pantas melihat Tuhan kecuali Tuhan itu berfirman melalui perantaraan wahyu, melalui belakang tabir, yang kedua mengutus para malaikat. Tiga ini, Tuhan tidak pernah datang sendiri ke atas muka bumi ini. Sehingga Anda minta, siapa saksi? Siapa saksi? Kalau begitu siapa saksi melihat Musa didatangi oleh Tuhan di atas gunung Sinai? Siapa? Siapa saksi melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Siapa? Gak akan bisa Anda tunjukkan itu. Oleh karena itulah kemudian Tuhan kami diterangkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel, diterangkan dirinya bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga di dalam kitabnya Yahudi jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Lihat satu data yang ingin saya sampaikan kepada saudara di dalam kitab saudara 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Maha Esa. Itu ada jelas tidak nampak. Lalu kenapa Anda meminta saksi? Bagaimana mungkin yang tidak nampak itu bisa dilihat dan bisa disaksikan? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Bahkan dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan terjemahannya di dalam kitab saudara, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada manusia hidup karena bisa melihat Tuhan. Artinya, saksi apa yang Anda minta? Sementara Yesus berbicara kepada Lukas pun tidak ada saksinya. Mesti satu manusia pun. Tapi ayo, silakan. Ya, Suma tidak paham bahwa Allah itu pernah hadir dengan melalui suaranya, ya, tidak wujud aslinya. Dan itu aku juga setuju bahwa di Keluaran 33 ayat 20 Allah itu tidak bisa dilihat, tapi melalui suaranya di Gunung Tursina Musa itu menampakkan diri, ya. Itu jangan kau sanggah Suma. Di Al-Qasas 30 suara Tuhan yang hadir, bukan wujudnya. Itu yang aku tanyakan. Saksinya siapa yang Tuhan hadir di situ melalui suaranya yang berbicara dengan Musa di Al-Araf 143 dan di Al-Qasas 30. Siapa saksinya? Jadi tadi saya minta, nggak bisa. Kalau nggak bisa sudah nyerah aja. Silakan yang lain. Iya, itu dikatakan Musa di Gunung Sinai. Itu Musa menerima apa? 10 perintah Allah, 2 patuloh yang ditulis oleh jemari Allah. Apakah Allah kamu punya jemari? Bingung saya. Kamu mengatakan Allah kamu tidak punya jemari kan? Karena tidak tahu kamu bentuk seperti apa. Sementara dikatakan Allahnya Musa itu menulis kitab 2 patuloh itu dengan jemari. Terus saya nggak pernah juga melihat ada kitab 2 patuloh 10 perintah Allah itu dalam Al-Quran. Itu membangunkan gitu. Terus kalian mengatakan iman kalian sama dengan Allahnya orang Yahudi. Memalukan ya. Apakah Allah kalian itu Allah orang Yahudi? Harus kalian jawab itu. Kalau iya, enggak. Kalau memang Allah kalian itu Allah orang Ibrani, Allah Yahudi, namanya itu Yahweh, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Apa itu benar Allah Yahudi? Saya tanya sekali lagi. Jangan ngomong apa-apa, karena Allah kalian itu Allah negeri Mekah. Selesai sudah. Terus kamu bicara kitab-kitab. Saya udah bilang tadi, itu ada di sinagoge, di setiap sinagoge itu dibacakan, tidak disembunyikan, terbuka kok. Dibacakan setiap mereka bertemu hari Sabat. Apalagi yang disembunyikan? Kamu yang tidak mengerti bagaimana menunjukkan Taurat yang dikatakan di Islam itu, yang Zabur dikatakan di Islam itu, Injil yang dikatakan mana? Baru kita bicara apple to apple. Jangan kamu mengatakan kita orang lain salah. Kita kamu saja kamu nggak bisa menerangkan dengan baik. Kapan agama Muhammad itu apa waktu lahir? Apakah dia diazankan? Bagaimana dia disunat? Nggak ada. Terus dia dihalalkan Siti Khadijah pakai agama apa? Nggak bisa dijawab. Cuma berdasarkan Alkitab kalian bisa menjawabkan. Al-Quran nggak bisa kalian menjawab. Kalau bisa kalian jawab hebat kalian bilang. Saya bertanya, ada nggak nubuatan tentang Muhammad di Alkitab di mana dinubuatkan? Adakah nabi-nabi orang Arab selain Muhammad? Itu harus bisa kau jawab. Muncul satu-satunya nabi adalah namanya Muhammad. Satu-satunya yang pernah bertemu dengan malaikat, satu-satunya adalah Muhammad di Arab. Dan itu kalian mengatakan Jibril. Jibril nggak ada dikenal di orang Israel. Terus kamu katakan itu adalah Gabriel. Ya salah, itu menyamakan namanya, mencocokologi. Silakan dulu ya. Jadi gini loh, saya jadi kasihan nengok Juma. Karena apa? Juma ini digampar sama Ardiansa loh. Juma mengatakan kitab Injil disembunyikan. Datang Ardiansa mengatakan saya akan tunjukkan kitab Injil yang asli, yaitu di Yohanes. Lah, maaf Juma, mungkin Ardiansa ini lupa ya, tapi dia nabok kamu. Ya kan? Jangan gitu lah Ardiansa. Masa kau tabok si Juma? Oke, kemudian begini loh. Si Juma baru mengatakan tadi ya bahwa tidak ada Allah itu serupa dengan makhluk. Dia lagi-lagi menohok kepada Allahnya. Di mana? Al-Fatihah ayat 6. Allah memohon jalan lurus.
Ya, Al-Fatihah ayat 6. Kemudian Allah punya betis di Al-Qalam 42. Artinya apa? Lagi-lagi jemaah ini menyerang Islam. Saya kasihan, serius. Kasihan benar. Ya kan? Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Lagi-lagi dia serang Allahnya. Karena di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 mereka melihat Allahnya. Aduh Juma, Yang benar yang gitu mana lah. nih, ngaco nih, saling Iya, saling jangan kamu anu serang sendiri. Islam lah. Saya capek dong bela itu Islam dia. sekarang ini. Jangan gitu dong Juma. Datang Serdiansa menampar kamu. Jangan gitulah. Ardiansa, makasih ya kau telah menampar Juma. Oke, udah ya. Saya izin dulu ya. Saya lurusin dulu ya. Guru Ndazuma mungkin paham ya. Iya. Saya lurusin dulu. Lama-lamakan aja. Ini ada permainan biasa. Oke. Host, open cam host. Open cam host. Sebentar, Siap. oke. Saya tidak jalankan waktu. Buka aja bang, buka aja langsung bang. Ini nggak tahu ya, Oke, handphone oke, kok siap, nggak saya ganti buka lah, ya. kok ngepres ya. Oke, Mas. Jadi gini ya, saya pikir saya diskusi sama orang dewasa gitu loh. Saya pikir ya awalnya, ternyata kok saya Ya sebutkan, silakan Pak dibaca ini biar loh saya jalankan Injil, nanti timernya. ini loh Injil yang asli gitu. 1 Yohanes 5:7 ini loh Injil yang asli. Saya kan gitu tadi awalnya. Setelah saya baca ternyata bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Waduh, keliru saya kalau nyebut Injil asli. Masa gini gak paham orang dewasa? Saya pikir tadi dewasa loh orangnya. Astagfirullahaladzim. Ini loh karenanya bagiannya. Lanjut Gurunda, saya nggak kuat saya. Kesian ya. Oke, sedikit ya. Sedikit akhi. Iya. Sedikit. Akhi Ali silakan. Oke. Ketika para Kristen-Kristen ini mengatakan bahwasanya cerita tentang saksi siapa saksinya, bukankah di dalam Yosua itu juga dikatakan 24:27 di sana dikatakan firman itu ya dapat setelah dibacakan jikalau memang tidak ada saksi lain maka batu pun dapat menjadi saksi ya. Jadi tidak usah cerita-cerita saksi. Kalaupun memang Yesus pernah membacakan Injil di sinagoge yang dibacakan Injil yang mana dan bunyinya seperti apa, dan segala firman yang telah engkau berikan kepadaku yang telah aku sampaikan kepada mereka itu Injilnya yang mana ya, firmannya yang mana. Jadi jangan ngarang bebas, kamu tidak tahu, asumsi hanya itu saja dari tadi, dari awal hingga akhir. Jadi waktu kalian bukan untuk mendebat kami, melainkan hanya untuk curhat-curhatan sesama kalian, memalukan, membagongkan. Oke, silakan Aki. Sedikit boleh sedikit. Katanya 10 hukum Taurat tidak ada di dalam Al-Quran. Kita buktikan tiada Tuhan selain Allah. Ada di dalam Quran surat Al-Asr 23. Jangan menyembah Allah lain. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Tuhan. Ada di dalam An-Nisa 116. Kuduskan hari Sabat. Ada Mereka di dalam sudah tahu Quran ini surat sebenarnya. Al-Jumu'ah Sudah ayat sering 9. ditahu. Itulah ya. Jadi kalau misalkan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Bani Mereka Ismail udah itu tahu. jelas sama. Kenapa? Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 133. Walaupun penyebutannya lain, tetapi Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Silakan Bang Da. Iya, jadi gini, Anda sudah mengakui bahwa suara Tuhan yang datang bukan wujudnya. Jadi Yesus itu apa? Yesus itu apa? Terbukti Yesus bukan Tuhan. Oke? Karena dia adalah wujud Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Kemudian ketika Al-Qur'an menerangkan kitab Injil disembunyikan, yang disembunyikan itu firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Yesus membaca, bukan Lukas yang dibaca, bukan Markus, bukan surah-surah Paulus apalagi, bukan. Yang diterangkan kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah itulah yang dituliskan kitab kanonik ini dan surah-surah Paulus. Sedangkan tentang Tuhan kami sama atau tidak, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Jadi Nabi Musa berbicara dengan Allah, Tuhan kami. Oke? Itu Tuhan kami lagi bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Apa kata Allah? Engkau tidak sanggup melihatku. Lantarani. Cakap-cakap Tuhan kami itu. Apakah ada yang melihat? Tidak ada. Kenapa? Karena yang datang hanya suara Tuhan.
Kalam yang datang kepada Nabi Musa, laksana saya datang kepada saudara melalui suara. Tapi HP itu bukan saya. Seperti itu. Jadi Tuhan itu satu. Belum, jangan dipotong, Pak. Oh, belum ya? Oh, belum. Di Takut waktu sekali. habis sih. Soalnya nggak Ingat, menunjukkan waktunya. Ingat PR kamu ya. Kamu jangan banyak cerita ya, Dewi, dan kalian teman-teman Kristenku yang saya kasih. PR kalian adalah Lukas 24, 44, 45, 46, Matius 27, 9, 10. Jangan kemana-mana. Buktikan bahwa kitab kalian itu adalah Injil. Kalau itu benar, berarti kitab kalian Injilnya Yesus. Tapi kalau sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan, saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Oke? Ini akurat. Ketika Al-Quran bercerita, kitab itu telah disembunyikan. Ternyata Al-Quran juga menerangkan bahwa di antara mereka ada orang yang buta huruf, yang tidak mengerti kitab orang Yahudi, tapi menulis kitab dengan tangannya, lalu dikatakan itu dari kitab Allah. Nah, mana buktikan? Buktikan kepada saya. Lukas 24, Matius 27. Percuma kamu dikasih waktu kalau kamu nggak bisa menunjukkan. Percuma. Ya, saya turunkan dulu yang tidak bisa bekerja sama. Saya turunkan dulu ya teman-temannya. Apa-apa, ada haleluya sama story di atas. Saya harap kalian harus mempercayakan sama saya. Saya sportif masalah waktu. Saya matikan timernya karena ini nge-lag nge-freeze. Udah mau hampir 10 jam lebih. Ini udah panas HP, jadi dia lengket-lengket. Makanya saya matikan timernya ya. Saya sportif. Host, beli pendingin buat game HP itu loh, host. Abang gitu ya? Haleluya, ambil aja waktunya, Iya, Abang Haleluya. kayak Itu, punya Bang. saya. Oke, silakan. Oke, jadi gini ya. Ini sepertinya Ardiansa ketakutan sama Juma sampai dia tarik pernyataannya yang menunjukkan kitab Injil tadi ya. Kita maklumlah di situ. Ya kan? Santai, ya kan? Kemudian gini loh, aku kadang kasihan lihat. Sebentar dulu, tadi ada yang curhat ya kan, dia bilang, ya masa sih Kristen mengatakan bahwa seolah Al-Quran itu adalah apa dia bilang tadi ya, diolok-olok gitu ya kan. Sementara Juma loh yang mengatakan, ya kita buat ini lucu-lucuan saja. Artinya Juma yang mengatakan Quran itu lucu-lucuan gitu loh, ya. Jadi saya itu kalau diskusi saya catat. Kemudian gini loh, si Mican mengatakan demikian. Ya, ada loh 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Pertanyaannya, sejak kapan berubah Al-Quran menjadi Taurat? nanti kasih tahu referensinya sama saya, Micannya, sejak kapan tuh Al-Quran udah jadi Taurat ya. Tolong nanti dijelaskan. Kemudian begini, ini poin yang agak penting. Dengar ya, bahwa Juma ingin mengatakan bahwa kami ada PR Lukas. Gini bro, biar saya terangkan sama kamu. Kan saya dari awal sudah bilang, ada enggak Taurat dari versinya Islam? Kalau ada tunjukin. Tetapi kalau tidak ada Taurat dari versinya Islam, berarti kalian merujuk kepada Bible. Kalau memang rujukan kalian kepada Bible, maka ikutin perintah daripada Allah di Al-Maidah 46 bahwa Taurat Injil itu cahaya kebenaran. Clear di situ. Ya. Itu harus kau jelasin dulu sama kita. Seandainya kamu mengatakan, oh ya haleluya, kami angkat bendera putih, kami tidak ada punya Taurat dan Injil, kami juga hanya mengambil dari Bible kalian. Nah, selesai. Maka jalankan perintah Allahmu sesuai Al-Maidah 46, 47 dan 49 itu. Ya, clear di situ. Dan kemudian satu dari tadi saya menunggu loh. Karena tuduhanmu bahwa kita ini menyembunyikan kitab Injil nih. Kenyataannya ya, di surah Maryam ayat 30 Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Di mana kitab Injil Isa itu? Kalau kalian tidak mampu menunjukkan, berarti kamu lagi menghujat dirimu sendiri. Yang mana bahwa yang menyembunyikan kitab Injil itu adalah Islam, tetapi kau fitnah orang lain. Ayolah, saya tunggu ya. Tunjukkan di mana kitab Nabi Isa itu. Kalau nggak ada, berarti kamu yang menyembunyikan kitab kalian. Nggak ada sangkut paut dengan kekristenan. Silakan lanjut Bang Story. Saya tunggu ya. Iya, kita bingung ya. Yahudi itu punya kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, Kristen punya kitab Perjanjian Baru. Terus Islam mengatakan dia punya dua-duanya. Bingung kita. Terus tunjukkan mana? Nggak ada. Ini yang saya membangunkan. Dua ini mempunyai kita masing-masing loh. Terus yang lucunya Allahnya itu adalah Allahnya katanya Allahnya orang Yahudi. Terus sekarang jadi Allahnya Arab. Kan bingung, membangkangkan. Masa nggak mengerti Mican? Kamu mengerti nggak? Makanya saya bilang tadi itu dalam bahasa Ibrani, nggak mungkin dalam bahasa Arab. Nggak mengerti ya. Terus kalau saya udah bilang tadi itu dua Taurat itu ditulis oleh jemari Allah.
Berarti kalau kamu katakan Allah SWT itu Allahnya Musa, Allah orangnya Ibrani, Allahnya orang Israel, kamu harus berani mengatakan Allah yang kamu sembah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Baru sah. Kalau selain itu kalau penipu, cuma mencipla-cipla, mengambil dongeng-dongeng yang ada di Israel, menyamakan. Nggak mungkin bro, logika dasar saya ngajarin sekolah minggu sederhana. Ini dari keturunan Israel, nggak ada dari Arab ceritanya. Terus Arab muncul kenapa? Ya dia merasa mendapat wahyu, merasa. Dan ditanya, dari mana dia dapat wahyu? Dari malaikat yang tidak kelihatan. Terus akhirnya siapa? Nggak ada. Bahkan dikatakan dia bertanya kepada orang yang katanya Nasrani, yang imannya bukan iman Mila Ibrahim, Nasrani. Jelas itu bahasanya. Maka saya kadang-kadang ketawa gitu. Ini mengerti nggak narasi teman-teman Muslim ya? Bahwa abad ke-7 itu sangat Allahnya sangat mengatakan, oh ya lanjut. Aku duluan Bang Daya boleh ya? Ini menjawab dari si Storymaker nih, ini yang membagongkan, ini yang menyamakan antara Al-Quran dan Bible, ini membagongkan sekali ya. Lalu kenapa tadi dikatakan di mana Allah menyatakan Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama? Di dalam, udah lagi-lagi mesti gua bilang, itu ada di dalam Al-Baqarah 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub atau Israel ya? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Orang berserah diri kepadanya ini adalah Muslim, ini adalah Islam ya. Kemudian tadi apa yang dikatakan Taurat bahwa Taurat itu ada di dalam Al-Qur'an, jelas ada. Di sini dikatakan di dalam Quran, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-46, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab Taurat yang mengandung petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu nabi-nabi yang salam menyerah diri kepada Allah, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah atau Taurat itu, dan mereka pula menjadi penjaga dan pengawasnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi kamu harus takut kepadaku, dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, karena mendapat rusah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia, dan setiap orang tidak menghukum apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini sudah dijelaskan juga di dalam Quran surat ke-79. Maka celakalah orang-orang yang menulis dengan kitab tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan inilah dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah bagi mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah karena apa yang mereka perbuat. Itu yang disebut dengan kitab yang sangat membagongkan, yaitu Bible. Silakan Bang Da. Bagongkan yaitu Bible. Iya, jadi gini, saudara Kristen, Anda mengatakan Allah yang datang kepada orang Arab. Coba bandingkan dengan agama Anda yang datang dari Romawi. Anda gak sadar? Nabi mana yang dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi? Kita netral aja. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang menubuatkan Nabi datang kepada orang Roma, orang Yunani. Ada? Ada? Kristen ini dari mana Kristen ini? Yesus tidak mengenal Kristen. Dari mana kemudian? Ismail yang kemudian keturunannya didatangkan Islam ada disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi? Coba mana? Paulus disebutkan nggak? Ada nggak disebutkan akan datang Nabi kemudian? Di mana keturunan daripada Benyamin akan menjadi Nabi dan Rasul. Keturunan Benyamin hanya menjadi serigala. Siapa keturunan Benyamin? Paulus. Coba. Ada nggak Nabi yang datang kepada Romawi dan Yunani? Kok bangga kali kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, lantas kemudian kalian percaya diri. Sedangkan ketika diterangkan tentang Al-Quran, Al-Quran menyeru kepada Bani Israel. Ada nggak kitabmu itu menyeru kepada Bani Israel? Khususnya perjanjian baru, ada nggak? Surah-surah Paulus, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Paulus tahu Bani Israel tidak mungkin percaya kepada tulisan-tulisannya. Makanya dikirim kepada Romawi Yunani kitabnya itu. Laku dia. Tapi kalau datang ke Yahudi nggak mungkin. Al-Quran berani. Ya Bani Israel, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli Taurat, wahai ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan karangan manusia? Nah sekarang PR kamu Lukas 24 dan Matius 27 mana? Mana? Ada? Nggak ada. Berarti Al-Quran tetap
kokoh sampai hari ini mengatakan Injil Yesus disembunyikan. Silakan. Oke, waktunya tepat habis. Silakan, Oke. teman-teman. Saya dulu ya. Maaf ya host ya, tadi saya misalkan Ya, ini. percayakan aja Pak, sesama kita harus Oke, siap, percaya juga ya. siap. Mohon maaf ya, saya cuman dari waktu saya. Jadi kan sorry kalau memang di tempatnya host belum ya. Supaya adil juga. Di sini kan ada 4 muslim. Oke, udah. Ya. Boleh. Kalau cuma 2 kan ini. Ya, oke, aku narasikan ya. Apa yang dinarasikan semua membawa ilmu baru, polemik baru ya. Dikatakan Kristen dari mana? Tapi saya mau menjawab dulu yang pertanyaan saya satu tadi, siapa saksi mata yang ketemu Musa di Al-Araf 143 dan Al-Qasas 230 itu belum terjawab ya, sudah itu PR aja nanti ya. Saya nggak nuntut sekarang kan juga ya. Tolong kasih saksi mata. Nanti kalau kalian tanya siapa saksinya kalau yang bertemu itu Yesus, saya tunjukkan ya. Ada itu ya, saksinya siapa yang berbicara dengan Yesus di Gunung Sinai itu saksinya ada ya, nanti kutunjukkan kalau memang kalian buktikan. Tapi intinya kalian sudah tidak bisa buktikan, itu satu ya. Kedua, semua polemik dengan katanya Kristen dari mana ya. Ya, itu tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa kata Yesus? Beritakanlah, pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Ya, jadi itu ada namanya perintah Yesus kepada para muridnya ya, untuk pergi ke seluruh bangsa. Nah, sekarang saya tanya Suma ya, dan teman-teman yang Umi Dini juga semua di sinilah ya muslim gini. Di mana perintah ya tongkat estafet dari Muhammad ya, katakan Muhammad itu untuk Arab ya, diutus untuk dari kaumnya ya, itu ada di Ibrahim 4 dan Allah adalah penyembah negeri Mekah, itu juga ada ya ayatnya ya di An-Naml 101 ya. Sekarang mana tunjukkan perintah Islam yang di Indonesia ini dari mana datangnya? Adakah perintah untuk tongkat estafet dari Muhammad kepada sahabatnya, ya, kepada sabiinnya atau kepada ulama-ulamanya? Tunjukkan dalilnya ya, tunjukkan dalilnya Quran. Ini membawa polemik baru nih semua ini. Ku tanya balik sekarang, Islam Indonesia dari mana? Ya. Kemudian kalau dikatakan dari Udin Mican tadi, ya, Allahnya itu Allahnya Israel, itu hanya klaim aja, bisa, semua bisa. Karena udah ada kitab dari sebelumnya. Tapi untuk membuktikan Allahnya yang benar disembah Musa, ya belum bisa ada yang bisa buktikan sampai saat ini. Dan kalau Ardiansah tadi bilang bahwa itu Injil itu, berarti dia udah bohongi dirinya sendiri. Ya, dia mau menunjukkan Injil asli, ternyata Injil yang tulisannya juga yang tidak tepat. Injil itu bukan ayat. Injil itu Yesus sendiri. Tahu kalian? Sudah, lanjutkan teman-teman. Kembali saya katakan tadi ke Mica mengaku bahwa Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Israel. Tapi kalau kamu mengaku itu bahwa Israel, nggak mantap lah. Bahwa yang kalian sembah itu adalah Allahnya Israel, suku bangsa Israel. Dan Israel itu sampai sekarang masih ada. Harusnya kalian takut kepada orang Israel. Kenapa? Bangsa pilihan Allah. Itu hak prerogatif Allah menyatakan itu. Tapi dari tadi kalian tidak bisa menyambung-nyambungkan gitu. Tidak kena bro. Kalian mengenal ke Adam itu dari kenabian, bukan dari cerita nenek moyang. Kalau kau Mican katakan tadi itu kalian ada hukum Taurat di Al-Quran, saya ketawa. Di mana? Tidak boleh menyebut nama Allah lain loh. Itu jelas itu. Jangan menyembah kepada patung atau batu. Jangan bro. Itu jelas. Silakan Bang Lelu ya. Iya, jadi begini Micannya, jangan dulu bicara tentang kafir. Karena kafir itu kan yang menguncikan Allahmu. Di Al-Baqarah 7, 6, 7, dan 10. Ya, jangan bicara kafir dulu. Justru saya menunggu jawaban kamu. Sejak kapan Al-Quran itu sudah dirubah menjadi Taurat? Itu belum kamu jawab. Kemudian Juma tidak menjawab. Di mana kitab Injil Isa ini? Supaya ketahuan loh siapa sebenarnya yang menyembunyikan kitab. Ayolah kalian jawablah. Kalau udah lama kalian saya tinggal, masa nggak pinter-pinter? Ya, jawab Juma, di mana kitab Injil Isa? Siapa yang sembunyikan? Kalau nggak ada berarti disembunyikan toh. Nah, dan kepada Mican, sejak kapan Al-Quranmu sudah menjadi Taurat? Ya, tolong dijawab. Masih ada 9 detik. 8, 7. Ya, itu aja deh. Ingat pertanyaan Abang Lilu ya. Saya menunggu loh. Cek. Saya sedikit ya, Ki. Sedikit saja. Siap. Saya geli sebenarnya dari tadi, mau ketawa aja. Oke, silakan dijalankan. Ketika kawan-kawan Kristen ini mengatakan saksi-saksi, bukankah tadi sudah saya bacakan di Yosua itu juga dikatakan bahwasanya firman itu disampaikan, dibacakan, apabila tidak ada saksi maka batu pun dapat menjadi saksi.
Nah, ketika mereka mengatakan SWT macam tahu saja arti SWT itu apa. Bukankah itu pun tertulis di Mazmur 91 nomor 1 juga di sana dikatakan Allah itu maha suci lagi maha tinggi, ya. Lalu dikatakan bahwasanya orang Kristen ini mengatakan mana apa yang dibacakan, mana Injilnya yang disembunyikan. Bukankah dari pihak kalian sendirilah yang menyembunyikan sehingga segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak terbukti hingga saat ini. Kalian pun tidak dapat membuktikan apa yang dibaca oleh Yesus di sinagog itu apa yang dibacakan dan bunyinya seperti apa. Contoh, hei orang Israel, bahwasanya Allah itu bukono begini, kamu harus bukono begini. Itu seperti apa, di mana letaknya? Apakah di letak pada Markus, Lukas, Yohanes, kan itu. Nah, seperti apa yang Akhi Zuma sampaikan tadi, yang dibacakan bukanlah Markus, Lukas, Yohanes, karena memang perihal masalah perjanjian baru itu ditulis sejauh setelah Yesus itu tidak ada, dan itu untuk Timotius yang dituliskan pada Lukas 1, ya, yang hingga detik ini siapa penulis Bible itu tidak diketahui. Oke, monggo silakan. Dan itu sangat membangkongkan. Cek open cam, mau izin open cam host. Data lagi nih. Ya, nggak usah dikasih ini, Akhi, bahasa tinggi. Buktikan aja bahwa ini bukti Injilmu itu palsu, gitu aja langsung. Jangan dikasih sarkas, jangan dikasih sarkas, Bang. Iya, Dia jangan nggak sarkas, ngerti. langsung nggak aja. ngerti sarkas. Ini loh bukti kepalsuan kitabmu, nah, gitu. Kasihan haleluya nggak nyampe. Iya, otak mereka Yang nggak 1 nyampe Yohanes kalau 5:7 tadi itu, ya. Langsung Siap, aja Brunda. Sebentar, kebalik kameranya. Kasih Johanin aja, Bang. Johanin koma Sudah, ini gini. Oh, sudah. Ya. Jadi begini, di Yohanes 8 ini ayatnya banyak tuh. Yohanes 8 ayat 1. Ini kitab suci nih ya. Ini kitab suci loh, katamu kitab suci. Oke. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Wah, ada ayatnya. Oke, kita cek ya. Kita cek sekarang ya, teman-teman. Ini dari Codex Sinaiticus. Ini Yohanes ya. Chapter chapter 8. Nah, ayatnya loh, ayat 1 sampai 11-nya di mana, Bro? Oh, gak ada. Ini loh. Jangan-jangan ini dimakan datamu sendiri. Kambing juga ya. Ini datamu sendiri ini. Coba, ini belum saya tanya soal papirus loh ya. Autograf belum loh. Kata Kristen yang lain dimakan raya, Pak. Iya, makanya ketinggian ya. Ketinggian enggak? Dimakan walang sangit ini kayaknya. Ketinggian. Udah gitu aja sih kalau saya. Silakan Guru Ndazuma. Iya, jadi 2 PR tadi itu Bang, tidak ada yang bisa membantah. Satu dalil, Bang. Tadi ada yang mengatakan kalau misalkan katanya bangsa pilihan Allah itu masih tetap di tangan Yahudi, tetapi mereka lupa dengan Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan bahwa kerajaan itu suatu bangsa, ya, bukan kepada Petrus. Silakan Bang Zuma. Iya, 2 PR, Lukas 24, Matius 27, sepi pemberitaan. Nah, sekarang PR yang ketiga. Al-Quran menerangkan, wama arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. PR ketiga, tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa, Daud, dan juga Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana itu dalilnya? Ayo. Jadi Islam sampai ke Indonesia karena memang dia diutus kepada seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas, ya ayuhan nas. Memang untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Habis ya. Ya, Suma tidak bisa menjawab ya. Ya, mana ingat, membuat PR polemik sudah 3 ya. PR sudah 3. Diam waktunya diam waktuku sekarang Suma. PR sudah 3 ya. Diam. Oke, Waktumu sudah habis Suma. Ya. Jadi pertama nggak bisa menjawab semuanya. Jadi pertanyaan saya yang pertama ya, siapa saksi yang ketemu dengan Allahnya Musa itu ketemu di Gunung Tursina di Al-Araf 1443? Nggak jawab ya. Itu nggak bisa sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku anggap PR aja lah. Aku nggak nuntut. Kedua, polemik baru dari Suma mengatakan Kristen itu dari mana? Aku jawab sudah melalui Matius 28 ayat 19 dan ada di Lukas 23 ayat 43 ke seluruh bangsa, di Markus juga segala makhluk ya di dunia ini. Itu ada perintahnya Yesus. Memang Yesus untuk Israel. Dia datang ke Israel, nggak ke Indonesia, nggak ke negara-negara lain. Tapi dia perintahkan kepada muridnya untuk
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu namanya tongkat estafet, ya. Amanah agung. Tapi di mana Islam Indonesia ini? Tongkat estafetnya mana? Masa Muhammad ke Indonesia? Kamu jangan bohongin diri kamu sendiri semua. Ya, saya tanya, tongkat dalilnya mana? Tongkat estafet dari Muhammad itu kepada para sahabatnya untuk untuk mensiarkan Islam. Tidak dijawab juga sama teman-teman di sini. Kemudian Renang Ardiansah, ya, dia menunjukkan hanya salah satu hanya dari kodeks yang Sinaiticus. Ada kodek-kodek lain banyak, ya. Lucu nih teman-teman ini, Muslim ini. Ya sudah, tolong yang lainnya silakan yang lain. Sudah berkali-kali saya katakan, nggak ngerti-ngerti juga bagaimana abad ke-7 itu mengambil cerita yang ada di Kristen, mengambil cerita yang ada di Yahudi. Yahudi itu adalah Israel. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Apakah kalian mengakui bahwa Allah yang dikatakan itu di abad ke-7 itu Allah Yahudi? Itu dulu kalian yakinkan. Karena apa? Musa itu bukan dari keturunan Ismail, dari keturunan Ishak. Ishak punya anak namanya Lewi. Musa itu dari keturunan Lewi, bukan dari keturunan Ismail. Berkali-kali masa nggak nyambung. Yang saya sedihnya, dari tadi kita mau apple to apple nggak dapat. Kalian nggak pernah menunjukkan Taurat kalian, kalian nggak pernah menunjukkan Zabur kalian nggak pernah menunjukkan Injil kalian. Yang kalian tunjukkan itu Alkitab kami. Luar biasa, laku banget memang kekristenan itu di mata kami, ya. Bagaimana kalian tidak punya satupun, mungkin disembunyikan oleh Muhammad, saya nggak tahu juga. Kenapa? Dia suruh kalian percaya pada kitab-kitab sebelumnya, itu iman loh, ketiga, rukun iman ketiga loh. Tapi kalian tidak bisa membacanya, sehingga kalian memikirkan, mungkin yang disembunyikan itu mirip-mirip yang ada di Alkitab kami. Membangunkan gitu imannya. Terus membangunkan lagi, nama Allah itu dirubah, Allah SWT, bukan Allah YHWH yang dikatakan dalam bahasa Ibrani. Ini membangunkan gitu. Masa Allah itu bisa berubah nama, Allah yang Maha Kuasa itu? Ini yang tidak mengerti. Saya katakan tadi berkali-kali, itu ditulis oleh jemari Allah tentang dua batu loh. Apakah kalian menyakiti Allah itu mempunyai jari? Itu juga yang membangunkan dari tadi. Silakan Bang Haleluya. Iya, jadi gini loh ya, ini si Mu'alaf Musa ini lagi-lagi menampar Juma loh. Dia mengatakan begini, kan kalian yang menyembunyikan Injil Kristen. Lah, itu pernyataan Juma, dia ambil dari Al-Baqarah ayat berapa ini ya tadi ya? Ada tadi ayatnya di Al-Baqarah diambil, bahwa yang menuduh menghilangkan ayat itu kan dari Al-Quran. Kok kamu sekarang justru menampar si Juma loh? Nggak bagus, itu di Al-Baqarah 146. Ya, menghilangkan ayat. Jadi itu narasi si Juma, jangan kau tampar si Juma lah di depan umum. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, begini ya, kalau kita merujuk kepada ya penyampaian kitab suci sesuai dalil, begini loh. Di Ibrahim ayat 4, ya, justru kalian tuh harusnya menabikan siapa? Si Luga Tambunan. Karena apa? Di dalam surah Ibrahim ayat 4, ya, bahwa Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apakah Luga berbahasa Indonesia? Yes. Berarti harusnya Luga ini yang kalian jadikan nabi karena sesuai bahasa kaumnya. Gitu loh, Mikan. Betul. Ya, jadi harus pinter lah. Kemudian udah kasih ayat Ibrahim 4. Udah teman-teman. Udah. Oke, sekarang Iya, nanti gimana? bagian ayat-ayat palsu, nanti bagian Bang Ardi yang buka ya ayat-ayat palsu itu yang dipakai yang dipakai si The Way. Oke, dan jadi udah jelas ya di dalam Al-Quran itu Allah sudah menginformasikan sesuai apa dengan yang Musa Rabbeinu ajarkan, Moses ajarkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, sama dengan yang Yesus masih ajarkan di dalam Markus 12:29 bahwa mereka mengabarkan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ehad bukan basar, Ehad bukan penyatuan, bukan unity. Artinya Allah itu satu, seperti apa yang diinformasikan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Artinya pengajaran kami sama tentang konsep ketuhanan, yang lain itu kalian sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa Allah sedang menginformasikan pada saat Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa, tentu dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Coba kamu bayangkan lu ya. Haleluya, bayangkan kamu bagaimana saat Allah menyampaikan firman-Nya di Bukit Tursina kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Bagaimana bahasa yang digunakan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, lu nggak bakalan pinter lu ya. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran terang benderang. Silakan Bang Dazuma.
Oke, silakan yang lain dulu. Langsung Ada yang aja menambahkan? Gurunda Zuma. Kalau saya nanti bagian ketawa aja. Oke, baik. Jadi gini, saudara, ya. Al-Quran menerangkan dengan jelas apa yang saya bacakan tadi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Berarti ajarannya yang datang pada masa dia Adam menerima wahyu itu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati wasbur wa anzala ilaika dzikra litubayyana linnas. Jadi semua yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada. Ini Sabah ayat 28, An-Nahl ayat 44. Banyak dalil. Dia diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Mana pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia mana? Matius 28 nomor 6 28 19 20 itu aduh parah, itu nggak akan Anda temukan. Di kodeks tertua tidak ada itu penambahan. Matius 28 hanya sampai data nomor 15-nya. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau ada domba yang hilang sampai ke Indonesia, maka orang Yahudi murid Yesus harus sampai ke Indonesia mengajarkan tentang Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan kepada Roma, Yunani, kepada Indonesia, bukan. Hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Anda memaksakan Matius 28, seluruh bangsa muridku itu, Anda baca di Yosua 10 nomor 21. Pulanglah ke seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Mekeda. Artinya bahwa seluruh bangsa yang dimaksud adalah bangsa Yakub, keturunan Yakub, bukan kalian. Oke, 3 PR kalian. Mana data Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Adinda Ardiansa, masih lanjut lagi, silakan. Bahkan ini Bang, bahkan Roh Kudus pun tidak berkenan ya, tidak berkenan pengajaran Injil masuk ke dalam Asia. Silakan Bang. Nah, ketika orang-orang Kristen ini mengatakan bahwasanya menjadi pengikut Yesus dan apa yang tertulis di dalamnya itu adalah kebenaran. Namun ketika tertulis di dalam Markus 16 sampai nomor 17 hingga 18 ini, tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang percaya. Lalu ketika disuruhnya minum racun, orang Kristen ini mereka selalu berkata, jangan mencobai Tuhan. Nah, di sini apakah tidak membagongkan? Oke, silakan. Ini yang saya bilang dari tadi ya. Bagaimana kalian mengerti sejarah? Kitab Kejadian, Keluaran, itu hubungannya kemana? Kejadian itu penciptaan Allah. Keluaran itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nggak mengerti ya, bahwa yang dipilih itu adalah bangsa Israel, keturunan dari Isa, bukan keturunan dari Ismail. Adakah Musa mencatat kitab mengenai Ismail? Tidak ada bro, keturunan tidak ada. Membangongkan kalian itu memang mengaku-ngaku gitu. Apa tidak mengerti kah? Iman apa? Iman palsu saya bilang. Kalian percaya kepada yang dicatat oleh Musa. Musa itu keturunan siapa? Ishak, bukan Ismail. Memalukan saya bilang. Saya bilang merasakan nilai Ibrahim. Mana ayatnya? Nggak ada. Mana yang dicatat oleh si Ibrahim? Mana yang dicatat oleh Musa? Nggak ada. Cuma dalil-dalil aja. Ada sama di kata si Mican. Tertulis tentang hukum Taurat. Nggak ada, bohong saya bilang. Itu harus tertulis dalam 2 Kobat dulu. Ada oleh jemari Allah. Kalau harus mengakui Mican itu adalah Allah yang orang Israel dalam bahasa Ibrani. Itu jelas. Bukan Allahnya Ismail. Karena yang menulis itu adalah keturunan dari Ishak, bukan dari Ismail. Masa nggak mengerti itu saja? Makanya harus mengerti keluaran itu kejadian. Memang itu bicara tentang Abraham. Tapi keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu tentang bangsa Israel. Jelas itu. Masa nggak mengerti? Makanya memalukan dari tadi bicara apa nggak mengerti. Kamu mengais-ngais dari Alkitab kami dari tadi. Memalukan saya bilang. Dari tadi nggak bisa menerangkan tentang Al-Quran kalian. Kalau kalian menjago, harusnya kalian membaca Al-Quran kalian, menerangkan supaya orang yang hampir 1000 ini mengerti tentang iman Islam yang sebenarnya, bukan yang berdebat dengan membaca Alkitab kami. Membangongkan, memalukan bagi saya. Terus kalian mengatakan kalian berasal dari Ibrahim. Dari mana? Dari mana catatannya? Nggak ada. Musa itu mencatat dari keturunan Ishak. Jelas itu. Yang Alkitab itu mencatat dari keturunan Ishak. Nggak ada Ismail, bro. Malulah kalian itu.
Aduh, lanjut Bang. Iya, jadi gini ya. Makanya dari tadi juga kita menunggu ya, di mana kitab Injil Isa itu biar terjawab dulu Juma. Karena kamu tadi kan menuduh siapa yang menyembunyikan kitab. Ternyata yang menyembunyikan kitab itu adalah Islam. Kitab siapa yang disembunyikan? Kitab Isa. Jawab dong, di mana itu kitab? Supaya kamu itu nggak tertampar sendiri. Kemudian Michan ngomong gini tadi, bayangkan haleluya Nabi Musa berbicara dengan bahasanya Muhammad. Lah emangnya Nabi Muhammad ada ya di zaman Nabi Musa ya? Ya, tetapi kalau rujukannya gini loh Juma, kenapa sih kamu teriak-teriak ketika saya buka surah Ibrahim ayat 4? Jangan marah sama saya loh, itu Al-Quran yang mengatakan loh bahwa Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Maka saya bilang tadi, si Luga Nabi itu katanya kan bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Harusnya Luga yang kalian nabikan. Kalau kalian meyakini Al-Quran rujukannya surah Ibrahim ayat 4 gitu loh bro. Sedikit ya saya jadi apa? Sedikit nanti ya pengalaman ya aku. Oke. Sedikit ya. Jadi justru Michan ya mengatakan bahwa berbicara dengan kaumnya Musa di Gunung Tursina itu membuktikan bahwa terjemahan Quran itu menerjemahkan bahasanya Musa ya Aramaik menjadi Arab. Aku jadi ngakak gitu. Diam, waktunya saya ini. Michan, waktunya saya. Jadi Musa itu kan berbahasa Aramaik. Dia katakan ada bahasa Arab. Aduh, ngakak aku tadi waktu Michan ngomong. Aduh, ya lucu-lucuan aja. Ternyata umat terjemahan juga. Ya, Suma bisa bilangnya cuman palsu. Matius 22 ayat 19. Ya, ada di Lukas 23:43 juga bahwa diberitakan kepada seluruh bangsa itu tongkat estafet Yesus kepada para muridnya. Sampai sekarang Musa Suma tidak bisa menjawab mana tongkat estafet perintah dari Nabi kepada sahabatnya. Sudah selesai juga jawab. Diam, wait. Oke, udah selesai ya. Bentar Bang, aku ini lupa. Aku takutnya Pak. Oke, bentar ya Bang. Sedikit saja, sebelum saya lupa. Oke, silakan. Nah, ini ketika tekan jadi lupa. Udah silakan Aki. Uti. Oke, ya Amsal 2. Gara-gara tertawa dipaksa soalnya ini. Amsal 29 enggak apa-apa Bang. Ya, Amsal 29. Oke. Kita bacakan Amsal 29. Ketika orang bijak berdebat dengan orang bodoh, maka si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena telah kehilangan ketenangan jiwanya. Oke ya, tadi berbicara tentang story maker, si Michan tidak menyebutkan ayatnya. Pada saat saya masuk di sini sudah menyebutkan 10 perintah Torah di dalam Al-Quran yang tadi Bang Zuma bilang mereka sudah tahu. Makanya saya berhenti karena saya anggap kalian tahu. Kemudian tadi berbicara tentang tongkat kerajaan sorga, ya. Padahal di sana sudah dikatakan, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi tongkat itu akan diserahkan pada suatu bangsa. Lalu tadi si Haleluya mengatakan di dalam kitab Kejadian tidak membahas Musa. Justru di dalam kitab Kejadian tidak membahas Bani Ismail. Di dalam kitab Kejadian yang dibahas adalah tentang Bani Ismail dan Bani Israel. Tidak ada Bani Popok di sana ya. Coba kamu baca di dalam kitab Kejadian 20. Kamu baca di dalam kitab Kejadian 20 dan tentang Ismail, bukan tentang Paulus ya. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu dan akan kuberkati dia. Kubuat beranak cucu banyak. Ya, kubuat dia menjadi bangsa yang sangat besar. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Makanya kenapa tadi di dalam Matius ya, di dalam Matius tadi sudah dikatakan bahwa percayalah kepadaku bahwa tongkat kerajaan itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa, bukan bangsa Israel lagi yang memegang tongkat estafet itu, tetapi bangsa dari keturunan Bani Ismail. Silakan Bang Da. Sebentar ya Gurun ya. Iya, silakan. Host, gedein layar saya, host. Gedein layar saya, host. Saya selalu pakai data nih. Iya, gedein, host. Nah, jadi gini, sebetulnya ya teman-teman, kita itu susah memang karena kita tuh berdebat dengan Tuhan.
Nggak percaya? Nih, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, ya kita berdebat dengan Tuhan, makanya susah. Lanjut teman-teman. Ya, jadi gini, saudara siapa teman-teman yang tertawa tadi gini, Bung. Al-Quran itu bukan terjemahan dari Taurat. Al-Quran itu adalah firman Allah yang sebagian isinya menceritakan tentang apa yang terjadi, bukan apa isi kitab, tapi apa yang terjadi. Wal ataka hadithu Musa iz ra'ana Isra'a nara faqala li ahlihi, seperti itu ayatnya ya, saya agak lupa. Yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan, bukan menerjemahkan. Kenapa kemudian Allah berfirman dalam bahasa Arab? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Arab. Yang masalah adalah kitab saudara. Kok bahasa Yunani? Yesus menggunakan bahasa Yunani rupanya. Kan tidak. Ingat PR saudara. Kalau Anda mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, tidak ada yang seperti itu bahwa beritakan untuk menyembah kemudian kepada Yesus, nggak ada. Yang ada adalah beritakan Injil bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel sebagai utusan yang mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu yang harus diberitakan dan itu sampai ke Islam. Makanya kami umat Islam bagaimana Yesus hanya utusan Tuhan. Itu Injil yang benar. Nah sekarang Injil bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana? Ya, itu dia Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau keseruan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang berhadapan dengan seorang Ustadz Suma. Ya, dimana kalau kita melihat serta mendengar segala sesuatu yang dipaparkan oleh Ustadz Suma sama sekali tidak masuk akal, bahkan tidak ada di dalam kekristenan itu sendiri. Apalagi ketika dia membahas ayat-ayat Alkitab, di sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya Ustadz Suma ini dia hanya modal comot-comot ayat Alkitab tanpa dia mau membaca Alkitab tersebut dengan baik, dengan benar, bahkan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung ayat tersebut untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan itu sendiri. Tapi pada dasarnya memang kalau kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini memang ketika dia mau berdiskusi, mau berdebat, bukan untuk tujuannya untuk mencari kebenaran, ya kebenaran di dalamnya tidak, tapi dia hanya mau mencari suatu kesalahan yang pada dasarnya tidak ada kesalahan seperti itu ya. Ya kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Ustadz Suma, tapi ya kita berdoa saja supaya firman yang selama ini diputarbalikan, firman itulah yang mempertobatkan dia seperti itu. Ya kita melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa ya, sangat luar biasa yang dimana mereka bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, mematahkan setiap argumentasi daripada seorang Ustadz Suma, bahkan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Suma dengan baik dan pastinya dengan bahasa yang sederhana sehingga kita mudah mengerti dan memahami dari apa yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen tersebut seperti itu. Kita bersyukur ya, ada pelayanan yang selalu dilakukan oleh teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan di melalui media sosial ini, yang dimana pastinya pelayanan ini tujuannya bukan untuk mencari salah atau benar, tapi kita mau bersama-sama mau meluruskan ya, meluruskan tentang pemahaman-pemahaman yang selalu saja disalahpahami, bahkan diputarbalikkan kebenarannya oleh teman-teman para polemikus, apalagi seorang Ustadz Suma ini ya, seperti itu. Kalau kita mendengar atau kita melihat terkadang ketika dia berdiskusi dengan sesamanya, ya sesama atau seiman dengan dia lebih banyak membahas tentang kekristenan di dalamnya seperti itu. Itu kan aneh ya, aneh. Kenapa dia tidak membahas atau mendalami tentang iman dan keyakinannya dia sendiri atau mempelajari tentang kitabnya sendiri seperti itu, mendalami, bukan tidak harus ketika dia berdiskusi dengan sesama dengan imannya harus membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Ini sungguh tidak masuk akal seperti itu, tapi ya kita berharap kiranya melalui pelayanan teman-teman para apologet Kristen ini ya makin banyak orang yang dicerdaskan, pikiran-pikiran kita boleh dibukakan sehingga kita bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang pantas kita ikuti atau mana yang pantas yang kita teladani seperti itu. Ya teman-teman, kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, kiranya dalam pelayanan mereka juga Tuhan terus memberkati mereka
Bahkan setiap pergumulan mereka juga Tuhan terus campur tangan, mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, dan biarlah melalui kehidupan para teman-teman para apologet Kristen, Injil boleh diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal bahkan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, Bapak Ibu, kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.